Dengar, terdengar. Kedengaran kan suara saya? Tugasnya udah selesai belum? Ada tugas kan? Ada Pak. Ada Pak. Udah Pak. Nanti kalau kalau nggak kalau misalnya udah dari kumpulkan tapi nggak ada udah diserahkan tapi nggak ada lampirannya, saya kembalikan ya. Oke. Oke, hari ini eh, sebenarnya saya pengennya antara kelas kalian dengan kelas yang lain itu sama materinya gitu. Karena kelas ini kan memang kurang satu kali pertemuan ya. Pertemuannya lebih lebih telat lah ya. Lebih telat seminggu daripada lebih telat satu kali pertemuan dibanding kelas yang A, B, C, D sama E, F ya. Tapi gimana ya? Oke deh, nanti saya pikirin. Ya. Oke, hari ini materinya adalah memahami konsep teori akuntansi. Memahami konsep teori akuntansi. Jadi ada eh, di dalam teori akuntansi itu kalian harus paham konsepnya bagaimana. Boleh kalau mau ikut kuliah nggak apa-apa. Iya. Hijrah tuh ada yang mau ikut kuliah tadi. Suara saya nggak putus-putus kan? Enggak Pak. Oke. Nah, akuntansi sebenarnya selama ini itu selama mulai dari Luca Pacioli, Bapak Akuntansi Dunia sampai saat ini itu dianggap sebagai bahasa bisnis. Bahasa bisnis yang memang kalau berkaitan dengan bahasa bisnis berarti adalah berbicara tentang keuntungan atau informasi eh, kondisi keuangan perusahaan dan alat untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Jadi ada informasi keuangan, alatnya salah satunya akuntansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip-prinsip akuntansi ini dianggap sebagai sebuah bahasa harus diketahui dengan baik. Kalau kalian pernah mendengar ada yang namanya akuntansi PABU ya. PABU itu adalah prinsip akuntansi berlaku umum atau berterima umum. Artinya akuntansi ini harus bisa dibaca oleh semua kalangan, baik yang mengerti ataupun tidak. Karena kalau semakin paham atau semakin baik kita paham tentang akuntansi yang bisa mengelola informasi keuangan, itu nantinya kita akan menghasilkan keputusan yang baik juga, sehingga pengelolaan keuangan akan semakin baik. Kemudian informasi tersebut, informasi tadi yang disusun menjadi laporan keuangan, biasanya ada 4 jenis laporan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Eh, Laporan posisi keuangan yang dulu namanya adalah neraca ya. Kemudian ada laporan laba rugi komprehensif. Kemudian ada laporan perubahan modal. Dan ada laporan arus kas. Ini ada 4 jenis terkait dengan laporan yang ada di laporan keuangan. Oke. Selanjutnya, di dalam akuntansi pun ada yang namanya taksonomi. Apa sih teman-teman itu taksonomi? Taksonomi, ada yang tahu nggak taksonomi itu apa? Teman-teman, taksonomi ada yang tahu? Nah, taksonomi itu istilah atau apa namanya ya? Taksonomi bidang akuntansi. Akuntansi itu bisa disebut dengan sebagai seni, kemudian atau akuntansi bisa disebut dengan sebagai sains, atau akuntansi bisa disebut dengan teknologi.
Bisa dijelaskan salah satu dari kalian? Maksudnya akuntansi sebagai seni, sains, ataupun teknologi seperti apa? Silakan teman-teman, ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Dika, Elsa, Hijrah, Reni, Audi, Wiwit, kok pada diem ini? Carolina, Aisyah, Siti Aisyah, Nabila, Putri Rahayu, Nabila Aulia Azmi, kemana? Ada? Hadir, Pak. Iya, kenapa nggak on cam? Oke. Taksonomi bidang akuntansi, yang dimana akuntansi sebagai seni itu apa maksudnya? Jadi ketika akuntansi dinyatakan sebagai seni atau dibilang sebagai seni, itu memiliki keterampilan mengerjakan sesuatu atau menerapkan suatu konsep pengetahuan yang memerlukan perasaan, kemudian ada intuisi, kemudian ada pengalaman, bakat, dan pertimbangan. Namanya juga seni ya. Ketika membuat laporan keuangan, pasti ada yang namanya metode-metode apa saja yang digunakan. Kemudian berdasarkan pengalamannya juga. Misalnya kalau metode ini dipakai, kemudian akan berdampak apa ke depannya untuk perusahaan, itu berdasarkan pengalaman. Kemudian pertimbangannya pun juga sama. Makanya akuntansi perlu pertimbangan, kemudian perlu yang namanya pengalaman, perlu ada yang namanya intuisi. Intuisi itu kan berarti secara secara ini punya apa ya, ramalan lah, ramalan gimana nih ke depannya ketika perusahaan menerapkan metode seperti ini. Akuntansi sebagai seni itu. Kemudian akuntansi sebagai sains, di sini kalau sains sendiri kan berarti adalah pengetahuan yang memang sudah diuji kebenarannya dan bisa, sorry, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya, keuniversalan itu. Kemudian bagaimana akuntansi sebagai teknologi harus secara objektif apa adanya. Kemudian kalau di dalam teknologi akuntansi sebagai teknologi itu berarti ini berkaitan dengan sistem apa yang dipakai. Kemudian secara logis nggak nih teknologi ketika sorry akuntansi ketika berperan sebagai teknologi itu berdasarkan kaidah ilmiah. Nah, selanjutnya akuntansi dan teori akuntansi bisa disebut sebagai sains atau teknologi. Ketika akuntansi secara taksonomi disebutkan sebagai sains, maka nantinya akan menjadi namanya ilmu sosial. Kemudian teori akuntansi pengertiannya ketika menjadi teori akuntansi itu adalah penjelasan yang ilmiah, baik dengan menggunakan metode induktif ataupun empiris. Hasilnya itu menjadi teori atau penjelasan ilmiah sebagai generalisasi. Kemudian kalau akuntansi dilihat dari taksonomi teknologinya, berarti kan itu adalah perekayasaan suatu sistem pelaporan. Kemudian secara pengertian teori akuntansi itu berdasarkan penalaran yang logis. Hasilnya apa? Akan menjadi
rangka konsep yang nantinya akan menjadi sebuah kebijakan. Namanya juga teori ya teman-teman ya. Teori itu pasti adalah sesuatu yang abstrak, kemudian sesuatu yang ideal sesuai dengan peraturan atau standar atau norma yang berlaku. Dan teori sendiri pun itu adalah lawan atau pasangan dari sesuatu yang nyata atau praktis. Kemudian teori pun secara garis besar itu bisa dijelaskan secara ilmiah dan berdasarkan penalaran yang logis. Teori akuntansi dilihat dari sudut pandangnya dulu. Apakah dia sebagai sains atau sebagai teknologi. Kalau sebagai sains berarti teori akuntansi ini bersifat positif. Kalau sebagai teknologi, berarti teori akuntansi ini bersifat normatif. Kalau sains, kenapa teori akuntansi bersifat positif? Ya memang sudah diuji kebenarannya ya. Sedangkan kalau teknologi, teori akuntansi itu harus bersifat normatif berdasarkan norma-norma yang ada. Berdasarkan norma ya, tidak boleh kan kalau tadi ini ada peraturan, ada standar, ada norma ya kalau teori itu. Kalau teori akuntansi dia bersifat normatif ya memang harus sesuai dengan norma atau peraturan atau standar yang ada. Oke, tadi ini sudah saya jelaskan kalau sebagai sense ini pun juga sudah. Jadi ketika prakteknya teori akuntansi sebagai teknologi itu harus punya eh, penalaran yang logis. Kemudian ada teknologi yang melekat pada perekayasaan pelaporan keuangan. Ketika penalaran yang logis ini dituangkan dalam bentuk kerangka konseptual, apa sih manfaatnya? Namanya juga kerangka konseptual. Berarti itu sudah apa namanya? Sudah menjadi suatu kerangka yang memang menjadi acuan atau landasan. Acuan dari apa? Acuan dari praktek akuntansinya. Kemudian penerapan dari standar akuntansi yang ada. Selanjutnya, ada perbaikan prakteknya. Misal, yang tadinya perusahaan itu tidak menggunakan metode dan sebagainya, atau tidak menggunakan atau tidak mengacu pada PSAK, ketika ada kerangka konseptual ini, itu akan menjadi perbaikan praktek saat pencatatannya. Dan sebagai pedoman pemecahan masalah yang potensial. Perspektif atau aspek atau orientasi teori akuntansi dilihat dari sasarannya itu tadi kan apakah dia positif atau dia normatif. Kemudian dari tataran semiotikanya ini akuntansi secara semantik, sintaktik atau pragmatik. Kalau dilihat dari penalarannya berdasarkan penalaran deduktif dan induktif. Ini yang sebelumnya kalian apa pelajari ya. Sorry, bukan kalian pelajari sih sebenarnya. Kalian buat PowerPoint kemarin ya. Nah, dari itu kan yang kalian sudah buat kemarin seperti itu ya teman-teman ya. Oke.
Tadi positif dan normatif sudah saya jelaskan. Nah, semantik, kemudian sintaktik dan pragmatik itu ada pembahasannya seperti ini. Membahas penyimbolan kegiatan atau realitas fisis menjadi simbol-simbol. Kalau sintaktik berdasarkan pengukuran, pengakuan, dan penyajian. Kalau pragmatik, ini pragmatik itu membahas apakah informasi keuangan efektif bagi yang dituju dalam perekayasaan akuntansi. Oke. Pendekatan penalaran mungkin kalian sudah buat juga kemarin di PPT kalian. Oke, terima kasih. Silakan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan tidak? Ini dong, ditanyakan dong. Bingung? 15 orang? Emang di grup ini ada berapa sih? Ada 16 orang. Ada yang nggak masuk? Karisa ada nggak? Desita Nur Afifa? Oke, berarti yang nggak ada Karisa ini. Mana kan Karisa? Oke, silakan. Apa ya tugasnya? Tugas lagi, Pak. Baru kemarin selesai. Janganlah, Pak, tugas mulu, Pak. Yang lain lah. Oke, untuk eh, tambahan di biar sama dengan minggu atau biar sama dengan kelas yang lain. Dan nanti saya infoin ya teman-teman ya. Tidak sekarang. Oke, nggak ada nih, nggak ada yang ditanyakan. Aduh, hebat bener ya. Ya memang sama saya sih santai nih. Ya, sama saya santai ya. Oke, itu saja. Bener nih, nggak ada nih. Saya ini ketawa aja Reni. Iya. Mm-mm. Nabila juga sama. Iya. Kenapa saya minta online ya memang eh, teman-teman juga akan lebih sedikit ketika masuk pagi ataupun masuk malam. Hanya satu mata kuliah saja. Terus pertemuannya tidak lama juga. Gitu. Ketawa mulu Nabila seneng bener. Iya. Apa sampingnya sama Reni kali? Sebelah-sebelahan. Planetnya sama masalahnya. Iya. Tetanggaan, Pak. Oh, tetanggaan. Iya, iya. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti Zoom hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Oke, silakan.